Kita sudah sampai sesi paling akhir nih. Setiap pelanggaran kode etik ada konsekuensinya. Kita belajar sama-sama yuk agar terhindar dari pelanggaran ini. Jika SDM PKH terbukti melakukan pelanggaran kode etik yang terdiri atas tidak mematuhi kewajiban, melanggar larangan, dan tidak mematuhi etika hubungan, dan jika terbukti, maka ada sanksinya. Sanksi tersebut harus dibuat tertulis dan disebutkan tingkat pelanggarannya. Tingkat pelanggaran sendiri ada 3, yaitu ringan, sedang, dan berat. Tingkatan tersebut ditentukan oleh jenis pelanggaran yang dilakukan. Unsur kesengajaan, akibat yang diderita korban, menjadi pelaku utama atau turut serta, dan pelanggaran pertama atau pengulangan. Jadi akan beda ya, sanksi yang diberlakukan ke satu orang dengan orang yang lainnya. Semua tergantung unsur-unsur yang disebutkan Amara tadi. Satu lagi Zidan, ada yang berpikir kalau pelanggaran pertama hukumannya paling ringan. Itu tidak benar ya. Pelanggaran pertama kalau tingkat kerugian korbannya tinggi dan disengaja, bisa langsung mendapatkan hukuman berat. Nah, tingkatan hukuman itu bisa mulai dari sanksi administrasi, kemudian penundaan honor, dan kalau yang berat sekali bisa diberhentikan. Bahkan jika masuk ke ranah pelanggaran hukum, orang yang melanggar juga bisa dikenakan sanksi pidana. Nah, siapa sih orang yang berhak untuk menentukan pelanggar mendapat hukuman seperti apa? Ada yang namanya Komisi Etik. Komisi Etik ini berisi orang-orang yang memiliki reputasi baik, memahami seluk-beluk PKH, terdiri atas beberapa unsur seperti akademisi, orang dengan latar belakang hukum, psikologi, manajemen, dan sebagainya. Mereka bertanggung jawab langsung ke Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial. Nggak main-main nih. Komisi Etik juga memiliki susunan kepengurusan seperti ketua, sekretaris, dan anggota. Masa tugas mereka adalah 3 tahunan. Komisi etik ini dibantu oleh tim ad hoc yang terdiri atas aparatur pemerintah, SDM PKH, dan pihak terkait lain. Mereka bertugas di bawah supervisi komisi etik. Tugas komisi etik bukan hanya di penanganan pelanggaran, tetapi juga melakukan pencegahan. Jadi, kalau kamu pernah ketemu sama komisi etik di daerah-daerah sedang sosialisasi, itu adalah upaya pencegahan. Kemudian, untuk penegakan etik, jalur yang harus dilalui juga cukup panjang. Setelah menerima pengaduan, komisi etik akan mengumpulkan alat bukti, memeriksa hasil aduan, melakukan sidang etik, memberikan rekomendasi. Setelah itu, direktur akan membuat surat putusan, baru sanksi diberlakukan. Semua orang bisa menjadi pelapor, baik SDM PKH, KPM maupun masyarakat non-KPM jika mereka melihat terjadinya pelanggaran. Semoga lebih jelas ya dengan pelatihan elektronik ini. Kalau ada pertanyaan atau komentar, boleh kirimkan email ke pengaduan@pkh-kemsos.id. Sebelum pamit, sekali lagi mau mengingatkan, SDM PKH bukan hanya mendampingi KPM, tetapi juga bertugas untuk menjadi motivator dan contoh. Jadi, sebisa mungkin hindari dari kemungkinan melakukan pelanggaran. Kalau masih ada yang meragukan juga, tanyakan pada koordinator ya. Sampai ketemu lagi, sehat selalu. Program Keluarga Harapan meraih keluarga sejahtera.